Sekilas, bangunan megah yang terletak di tengah kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ini memiliki nuansa Jepang ya. Ya, kamu nggak salah sih sahabat, memang itulah keunikan dari bangunan bernama Taman Doa Akita ini, yang merupakan sebuah kapel umat Katolik hasil adaptasi dari gereja Akita di negeri Sakura. Struktur bangunan, interior, hingga patung Bunda Maria di kapel ini dibuat sama persis seperti di Akita. Lantas, mengapa Akita yang menjadi pilihan ya? Benarkah dilatar belakangi peristiwa patung Bunda Maria menangis yang pernah terjadi di beberapa gereja mancanegara? Akita itu adalah di satu kota di Jepang, kira-kira 4,5 jam dari Tokyo, naik Shinkansen ke sana. Akhirnya kami mulai cari, oh ternyata di sana juga terjadi suatu hal yang luar biasa, di mana Bunda Maria pernah meneteskan air mata sebanyak 101 kali. Dan ini benar-benar terjadi. Meski bentuknya sama persis seperti di Jepang, namun bahan kayu yang digunakan kapel ini adalah kayu jati asal Jepara, Jawa Tengah. Bahkan patung-patung yang terbuat dari batu serta ukiran batu dalam cerita Jalan Salib di Taman Doa Akita ini dibuat oleh perajin asal Muntilan, Jawa Tengah. Gereja yang memiliki kapasitas maksimal 500 jemaat ini terbilang baru karena tuntas dibangun pada 16 Desember 2023 lalu. Uniknya tidak hanya sebagai tempat ibadah, Taman Doa Akita juga terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung untuk sekedar melihat-lihat sebagai objek wisata religi. Vibe-nya kayak dari Jepang gitu ya. Jadi saya tertarik pengen lihat kayak apa gitu tempat ini. Ternyata menarik. Tadinya juga mau beribadah di sini, tapi kan rumahnya cukup jauh ya. Jadi ya nggak bisa, telat sih. Jadi ya kesini akhirnya cuma buat foto-foto aja. Taman Doa Akita terbuka untuk umum mulai pukul 9 pagi sampai 10 malam bagi siapa saja selama tetap menjaga kesucian dan ketertiban. Terutama saat berlangsungnya misa pada hari Minggu, di mana banyak jemaat hadir untuk berdoa. Dari Tangerang, Banten, Arista Damelia, Budi Utomo, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV. Selamat pagi juga Oscar. Selamat pagi Tasya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi apalagi lihat gereja tadi lucu banget ya. Bener ya, bergaya Jepang ya, adanya di Tangerang. Dan itu adalah gereja Katolik. Dan mungkin hari ini juga banyak umat Katolik yang nanti akan mengikuti misa akbar ya. Betul. Tidak hanya yang ada di GBK, mungkin juga di rumah-rumah. Dan warga Jakarta juga mungkin banyak nge-WFH karena kemungkinan macet hari ini. Macet, jadi harap hindari daerah Senayan dan sekitarnya. Betul. Ya. Nah, informasi tadi kita juga punya informasi lainnya nih. Langsung aja yuk, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris. Kita ke informasi lainnya sahabat RTV. Paus Fransiskus di hari kedua kunjungannya kemarin mengunjungi Istana Merdeka. Ia tidak hanya disambut hangat oleh Presiden Joko Widodo, antusias warga terutama anak-anak di halaman istana pun memberikan kesan untuk Paus Fransiskus. Ratusan warga yang terdiri dari anak-anak dan remaja menyambut kedatangan Bapa Suci dengan sangat antusias. Sahabat bisa dengar sendiri keriuhannya. Bahkan sang pengawal Bapa Suci ikut tersenyum. Dan tak berapa lama, sang Bapa Suci pun turun dari mobilnya, menyempatkan diri untuk menyapa barisan anak-anak yang sudah menyambutnya. Dan tibalah Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah menyambut sang Bapa Suci. Dan keduanya bersiap untuk mengikuti sejumlah agenda kenegaraan. Bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Paus Fransiskus mengikuti upacara penyambutan kenegaraan.
Setelah 2 acara resmi tersebut, keduanya bersantai sejenak di teras Istana Merdeka dan berbincang ringan di sana. Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo kemudian melanjutkan tatap muka dengan para pejabat negara dan tokoh agama di Istana Negara. Mr. Joko Widodo, His Holiness Pope Francis, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Paus Fransiskus mengagumi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai perbedaan sebagai sebuah anugerah dan cocok dengan misinya datang ke Indonesia. Unità nella molteplicità, giustizia sociale, benedizione divina sono dunque i principi fondamentali destinati a ispirare e orientare programmi specifici. E come non notare che tali principi si accordano molto bene con il motto di questa mia visita in Indonesia: fede, fraternità e compassione. Selesai berbicara di hadapan sejumlah pejabat negara dan tokoh agama, Paus Fransiskus meninggalkan Istana Negara untuk melanjutkan agenda kunjungannya. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Agenda selanjutnya, Paus Fransiskus pun mengunjungi gereja katedral untuk bertemu dengan para uskup dan rohaniwan. Paus berpesan khususnya bagi rakyat Indonesia untuk tetap menjaga kerukunan beragama di tengah keberagaman Indonesia. Antusiasme menyambut kehadiran Paus Fransiskus sangat terasa, tak hanya dari para undangan di dalam katedral, tetapi juga dari warga yang ramai menunggu di luar gereja katedral. Paus Fransiskus tiba pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, disambut dengan anak-anak yang memainkan angklung dan bersorak Viva il Papa yang berarti hidup Paus. Saat tiba di katedral, Paus Fransiskus langsung menyalami satu persatu puluhan anak-anak dengan senyum hangatnya. Kedatangan Paus disambut oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, dan Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo Albertus Hani Rudi Hortoko. Dalam acara ini, Paus Fransiskus menemui sekitar 1.200 uskup, imam, suster, katekis, dan animator, dan dilanjutkan dengan pemberian berkat. Paus menyampaikan pesan agar para uskup, imam, suster, dan rohaniawan lainnya tetap ingat prinsip tahbisan untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara iman, persaudaraan, dan bela rasa. Hal ini sejalan dengan nilai hidup yang dianut dan diajarkan oleh Paus, yaitu iman yang teguh menghasilkan persaudaraan sejati. Sementara persaudaraan sejati diungkapkan dalam bela rasa kepada sesama dan alam semesta. Tak lupa ia pun memberikan pesan khusus bagi umat Katolik Indonesia untuk tetap menjaga kerukunan beragama. Dia juga mengajak kita sekalian untuk teguh dalam iman dan juga agar memperkuat persaudaraan. Karena dia rupanya tahu bahwa bangsa Indonesia memang terdiri dari beragam suku, demikian juga dalam gereja Katolik. Maka dia ingatkan supaya kita memperkuat persaudaraan kita. Dan kasih persaudaraan itu dibangun, dikuatkan tatkala memiliki rasa bela rasa satu sama lain. Kunjungan Paus esok akan dilanjutkan di Masjid Istiqlal dan Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Oktaviana dan Yasir Alam, RTV. Dalam kunjungan apostolik ke Gereja Katedral, Paus Fransiskus berpesan kepada para rohaniwan dan rakyat Indonesia untuk menjaga iman, persaudaraan, dan bela rasa. Berikut pernyataan selengkapnya. Il motto scelto per questa visita apostolica è fede, fraternità, compassione. Penso che siano 3 virtù che esprimono bene sia il vostro cammino di Chiesa sia la vostra indole di popolo, etnicamente e culturalmente molto varia,
ma al tempo stesso caratterizzata da una connaturale tensione all'unità e alla convivenza pacifica, come testimoniano i principi tradizionali della Pancasila. Vorrei riflettere insieme con voi su queste 3 parole. Ya, sahabat RTV, Misa Akbar yang akan berlangsung di GBK sore nanti rencananya akan dihadiri lebih dari 80.000 jemaat. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Pemda menghimbau masyarakat yang bekerja di sekitar lokasi untuk work from home atau WFH. Ya, ini bagi yang tetap harus bekerja atau berkegiatan di sekitar GBK dengan kendaraan pribadi, sebaiknya menghindari sejumlah ruas jalan berikut ini. Ya sahabat, bagi sahabat yang ingin ke arah Gerbang Pemuda, arah selatan akan ditutup, dialihkan ke Slipi. Kemudian begitu juga dari arah Slipi tidak bisa melewati flyover Ladoki. Ya, ini lalu jalan pintu 1 Senayan ikut ditutup, arus lalu lintas dari Bundaran Senayan diluruskan ke arah Semanggi. Selain itu sahabat, Jalan Asia Afrika ditutup untuk umum sehingga ada beberapa arus lalu lintas yang dialihkan. Seperti dari Jalan Mustopo dibelokkan ke arah yang Hang Tuah dan juga dari Patang Senayan menuju Tentara Pelajar dari Tentara Pelajar diluruskan ke Permata Hijau. Ya, harap diingat sahabat, bagi sahabat yang akan menghadiri Misa Akbar, akses masuk kawasan Gelora Bung Karno saat Misa Akbar akan dibatasi. Kendaraan yang bisa masuk hanya yang berstiker khusus misa, jadi untuk menghadiri misa lebih baik menggunakan transportasi umum. Ya sahabat, untuk bisa hadir dan mengikuti Misa Akbar ini butuh keberuntungan dan kesabaran. Dari 20 juta jiwa penganut Katolik di Indonesia, hanya 80.000 jemaat saja yang dapat hadir di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, ini bagi yang bisa menghadiri misa tentunya menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ya sahabat. Seperti pasangan Denny dan Anti, setelah perjuangan berat melewati ujian hidup mereka setahun terakhir, kita lihat kisah mereka. Ujian hidup bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tapi tidak ada ujian yang tidak bisa dilewati selama kita beriman dan berpasrah diri pada pertolongan Tuhan. Seperti kisah pasangan Denny dan Anti. Ujian justru datang di saat yang seharusnya membahagiakan. Salah satu dari anak kembarnya divonis mengidap penyakit jantung bawaan 2 minggu setelah lahir. Jadi ada kebocoran jantung VSD gitu 5 mm. Nah saat itu sih waktu itu saya namanya ibu ya gitu, maksudnya luka sesar belum kering terus tiba-tiba dengar anak divonis kayak gitu ya, rasanya sih hancur gitu. Sempat menyalahkan diri sendiri, sempat protes ke Tuhan kayak gitu. Namun keadaan tak membuat pasangan ini larut dalam kesedihan. Mereka tetap berusaha sebaik mungkin dan tetap berpegang teguh pada pertolongan Tuhan. Itu saya udah sampai di titik mau bilang pasrah, kayak masa udah sampai operasi terus anak ini nggak bisa sembuh gitu. Saya udah di titik itu, terus suami saya bilang gitu, "Mah, kamu tuh harus kuat, kalau kamu kuat anaknya di dalam sana juga berjuangnya kuat kok." Sampai pun operasi pun kita sudah berserah. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini adalah yang terbaik. Yang kita diemin itu kan, kalau didiemin kan nggak baik. Maksudnya kita lakukan itu yang terbaik. Jadi sampai di operasi itu kan pilihannya antara hidup atau dan mati kan gitu. Nah saya di situ sama istri udah serahin. Apapun yang terjadi, apapun yang terburuk, itu semua udah tangan Tuhan. Setelah perjuangan selama 8 bulan, Stari sang buah hati pun bisa kembali sembuh dan bermain bersama Sani, saudara kembarnya. Kesabaran dan kepasrahan pasangan ini akan pertolongan Tuhan juga berbuah hadiah yang tak kalah indah. Mereka mendapatkan kesempatan mengikuti Misa Akbar bersama Paus Fransiskus. Di hati kecil tuh udah pengen, kayak ada ngomong gitu, pengen dia punya kesempatan buat misa di sana gitu.
pengen mengucap syukur buat 1 tahun yang terlewati lah, kan kebetulan di bulan ini tuh 1 tahun yang lalu kami ngerasain lah gimana perjuangan membersamai anak gitu ya, berobat kayak gitu. Jadi kayak waktu dengar Paus mau datang terus mau ada misa akbar di GBK gitu, kayak boleh nggak ya Tuhan, aku punya kesempatan itu gitu. Puji Tuhan, saya seneng banget karena menurut saya ini momen yang mungkin langka, mungkin saya juga nggak akan dapat lagi gitu. Mungkin Paus belum tentu bisa kesini lagi kapan. Gitu. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia terus menebalkan iman pasangan ini. Mereka pun terus berharap kuasa Tuhan mampu menerangi jalan hidup mereka. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan RTV. Ya, sahabat RTV, puluhan ribu umat Katolik akan hadir dalam misa akbar bersama Paus Fransiskus di Stadion GBK Jakarta siang nanti. Ya, tak terkecuali jemaat Katedral Bandung yang diutus berangkat ke Jakarta dengan atribut spesial. Seperti apa? Ini dia. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia disambut sukacita bagi umat Katolik. Tak terkecuali umat Katolik Gereja Katedral Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak gereja telah mempersiapkan baju dan topi khusus untuk ratusan jemaat bertemu Paus di GBK Jakarta siang nanti. Atribut ini demi memberikan keseragaman umat yang berangkat ke Jakarta agar tidak terpisah dari rombongan. Gereja Katedral Bandung akan memberangkatkan 200 jemaatnya yang telah diseleksi sebelumnya. Kunjungan ini pertama-tama bukan wisata, tapi ini semacam ziarah gitu ya. Jadi karena ini peziarahan, mungkin kita butuh perjuangan lebih ya. Karena itu kita berharap bahwa umat juga menunjukkan ya bahwa ini adalah sebuah peziarahan, lalu mulai mereka mempersiapkan diri. 200 jemaat Katolik Gereja Katedral Bandung itu diutus untuk bergabung dengan sekitar 10.000 umat lainnya di Keuskupan Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih atas kebersamaan kamu sahabat RTV. Selamat pagi dan sampai jumpa.